ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sebuah topik yang menarik dalam dunia teknologi, yaitu algoritma. Lebih tepatnya, kita akan fokus pada salah satu algoritma yang cukup populer, yaitu algoritma Rank and Walk. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, pernahkah kalian bertanya-tanya apakah aplikasi yang kita gunakan sehari-hari memberikan rekomendasi yang begitu akurat? Atau bagaimana sebuah perusahaan logistik bisa menentukan rute pengiriman yang paling efisien? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut salah satunya terletak pada algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, di mana banyaknya algoritma yang ada, algoritma Rank and Walk ini cukup menarik perhatian. Algoritma ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu masalah mencari solusi terbaik dari sekumpulan kemungkinan solusi. Contohnya, dalam masalah penjadwalan produksi, algoritma Rank and Walk bisa membantu kita menentukan ukuran produksi yang paling efisien untuk meminimal biaya. Nah, dan kali ini saya tidak akan sendirian karena saya telah mengundang rekan saya sendiri, yaitu Sari Widya Putri sebagai narasumber. Halo Sari, terima kasih sudah bergabung dengan podcast kami. Sama-sama, senang juga sih bisa gabung ada di podcast GSS ini kembali karena di sini saya juga bisa berbagi ilmu tentang BNB atau membahas BNB atau brands and bank itu algoritma yang sangat menarik dibahas Itu sekarang. Nah, oke. Untuk membuka diskusi hari ini, bisa nggak sih dijelasin dulu secara sederhana apa itu algoritma Rank and Walk? Oke, mungkin akan dijelaskan secara judul ya, karena untuk pengertian mungkin ya, jadi branch and bound atau aku ngomongin BNB kan ribet juga ya, branch and bound jadi aku pengen BNB aja. Nah, BNB ini algoritma yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau optimasi kombinatorial. Jadi masalah yang memerlukan pencarian solusi terbaik di antara sekumpulan solusi yang mungkin algoritma ini memiliki pendekatan sistematis untuk mengevaluasi peluang solusi secara efisien. Nah, dengan membagi dan menilai solusi menggunakan struktur pohon pencarian seperti itu. Nah, lalu bagaimana algoritma ini dapat bekerja? Nah, kalau untuk sistem kerja algoritma ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada membagi ruang solusi atau yang disebut branch. Ini kan branch yang kemudian ya kita solusi itu branch. Dan bisa didefinisikan ruang solusi dari suatu masalah yang seringkali sangat besar. Ya. Jadi untuk masalah-masalah yang cukup kompleks di sini ya. Nah, oleh karena itu BNB membaginya menjadi submasalah. Jadi enggak, karena kita tuh penyelesaian masalah itu tidak bisa langsung sehari itu juga. Jadi kita di BNB ini kita membagi menjadi submasalah yang lebih kecil. Jadi yang biasa disebut cabang atau branch and bound gitu. Nah, misalnya dalam traveling salesman atau dalam traveling salesman problem atau test. Oke. Iya itu udah kayak udah benar kan aspek. Nah, kayak cabang ini bisa didefinisikan sebagai rute yang mencakup beberapa kota pertama yang telah dikunjungi gitu. Terus ada tujuan pembagian. Nah, di sini membuat ruang solusi yang lebih terstruktur kalau di tujuan pembagian itu. Lalu mengisolasi juga bagian-bagian solusi yang relevan dengan masalah seperti itu. Nah, yang kedua itu menggunakan batasan bound. Tadi kan branch dan bound, iya. Nah, di sini definisi batasannya adalah BNB ini menggunakan fungsi batas atau bounding function untuk menghitung dua nilai. Yang pertama ada batas atas atau upper bound, sorry. Nah, atau nilai maksimum yang mungkin dicapai dalam jalur tertentu seperti itu. Nah, yang kedua ada batas bawah, lower bound kan kalau ada batas bawah ya upper lower itu. Nah, kalau di lower bound ini nilai minimum yang mungkin dicapai dalam jalur tertentu seperti itu. Terus ada fungsi batas berfungsi untuk mengevaluasi apakah solusi parsial dalam cabang tertentu layak untuk di
dieksplorasi lebih lanjut. Terus juga dapat membandingkan nilai batas dengan solusi terbaik yang sudah ditemukan seperti itu. Lalu yang ketiga itu memangkas cabang atau pruning. Nah ini juga udah dibahas di video sebelumnya Dari episode sebelumnya. ya, yang dari episode 1. Kalau kalian mau tahu tentang pruning ini deh Bisa. ada di sebelumnya 3 SKS Yang episode pertama ya, episode pertama di situ udah ada penjelasan. Ya, yang pemangkas cabang itu logika pemangkasannya seperti nilai batas bawah suatu cabang yang lebih buruk daripada solusi terbaik saat ini. Nah, jadi kayak cabang tersebut itu dihentikan eksplorasinya kayak di analogikannya dalam TSP yang tadi kita ambil analogi yang tadi. TSP itu kayak kalau jalur parsial saat ini sudah lebih panjang daripada jalur optimal yang diketahui, cabang tersebut langsung dipotong. Kayak seperti itu. Nah, untuk ada pemanfaatan juga mungkin karena ya kalau kita ditarik lagi materi ini dari yang episode pertama, berarti ini mesti ada contohnya dari sini ya. Berarti itu di sini kayak bisa menghindari eksplorasi solusi yang tidak relevan seperti itu. Lalu ada menghemat waktu dan sumber daya komputasi seperti itu. Nah, saya kan mau tanya, ini kan lebih ke luar materi kali ini. Ayo mulai sampai. Apa sih kayak keunggulan BNB dibandingkan Bluetooth? Sama materi yang kemarin juga keunggulan pasti ya setiap algoritma pasti ada keunggulan dan kekurangan. Kemarin juga terus dengan backtracking itu ada keunggulan dan kekurangannya. Terutama di sini juga brute force itu kayak mencoba semua kemungkinan. Jadi solusi tanpa logika tambahan yang kompleksitas waktu yang sangat tinggi, terutama untuk masalah yang besar. Lalu kalau misalnya BNB atau branch and bound itu menghindari eksplorasi solusi yang tidak menjadikan melalui pemangkasan cabang. Nah, lebih sistematis dan efisien juga dengan hanya mengeksplorasi solusi yang berpotensi optimal seperti itu. Lalu kayak ada ilustrasi sederhananya nggak sih? Ilustrasi, kalau misalkan kita ilustrasikan atau analogikan itu misal kita memiliki masalah untuk menemukan angka terkecil dari sekumpulan angka. Lalu di mana angka tertentu memenuhi kriteria tersebut. Nah, yang pertama untuk menanganinya kalau di brute force itu akan mencoba semua kombinasi. Nah, kombinasi angka tanpa mempedulikan apakah angka tersebut sudah jelas tidak memenuhi kriteria. Dan kalau misalnya solusi dari predicate bound BNB ini membagi angka menjadi grup kecil berdasarkan kriteria tertentu, atau misalnya angka benar dan ganjil dibagi seperti itu. Karena kan kalau ada benar dan ganjil ya pasti gitu ya. Terus lalu menggunakan batasan untuk mengevaluasi apakah grup tertentu bisa mengandung angka terkecil. Jika tidak, kayak grup itu langsung ditinggalkan bentuknya. Nah, dengan memanfaatkan struktur pohon, solusi dan fungsi batasan branch bound atau BNB ini memungkinkan kita dapat mengeksplorasi solusi dengan efisiensi yang tinggi. Seperti itu. Nah, teknik ini juga sangat cocok untuk masalah yang optimasi dengan ruang solusi besar. Terutama jika ada batasan yang eksplisit dan Jadi sebenarnya ini lebih mirip seperti backtracking ya kan? Hanya saja ada beberapa tambahan logika untuk menentukan arah cabang yang lebih layak untuk dieksplorasi. Iya, benar sekali. Kayak perbedaannya BNB ini yang lebih fokus ke masalah optimasi dan selalu mencari solusi terbaik. Nah, sedangkan kalau di backtracking lebih sering digunakan untuk mencari solusi untuk memenuhi syarat. Jadi tidak selalu optimal seperti itu. Nah, kan tadi disebutkan nih istilah cabang dan batasan. Bisa nggak sih dijelaskan lebih rinci bagaimana sebenarnya algoritma ini dapat bekerja? Oh, baik. Kalau misalnya algoritma BNB atau branch and bound ini bekerja dalam 3 langkah utama. Yang pertama ada branch yang tadi kita udah bahas di awal ya. Branch
pendekatan best first search gitu. Atau bisa disebut untuk mengevaluasi cabang dengan nilai bank terbaik yang didahului seperti itu. Menarik sekali. Jadi batasan ini seperti mekanisme untuk memangkas solusi yang tidak relevan. Iya benar banget. Tanpa batasan ini algoritma akan menjadi tidak efisien karena harus mengevaluasi semua cabang seperti brute force. Jadi kemarin rumit juga kalau brute force kayak harus coba ke satu ini baru ketemu ini. Coba setiap coba. Untuk memperjelas nih, bisa diberikan contoh nggak sih bagaimana algoritma ini ditetapkan dengan cara nyata Untuk masalah nyata, menurut saya contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan BNB adalah tripling replacement problem TSP. Itu bisa secara garis besar itu kak, yang bisa dianalikan kayak seorang penjual ingin mengunjungi beberapa kota. Nah, dia harus pergi ke setiap kota yang sekali. Gitu. Lalu kembali ke kota asalnya dengan jarak tempuh yang paling pendek. Nah, kedengarannya mudah ya, Mbak? Kayak dengan tidur dengan jarak yang sangat pendek. Kedengarannya mudah, tapi semakin banyak kota, semakin karena jumlah kemungkinan jalur meningkat. Nah, dimana kayak BNB membantu menyelesaikan masalah ini secara efisien. Karena yang pertama kayak bisa mulai dari awal gitu. Karena bisa dibayangkan juga kayak memulai perjalanannya dari kota A dulu. Nah, lalu yang kedua itu kan minimum menggunakan batas bawah kayak gitu. Nah, algoritma menghitung perkiraan jarak terpendek yang bisa dicapai dari kota A untuk menyelesaikan perjalanan seperti itu. Nah, ini disebut lower bound. Ya. Nah, atau bisa dicontohkan jika ada 4 kota A, B, C, D. Algoritma akan menghitung jarak minimum dari kota A ke kota B, C, dan D. Seperti itu. Lalu akan kembali ke kota A. Nah, yang ketiga, balik jalur menjadi cabang. Dibagi jalur menjadi cabang gitu. Nah, dari kota A, algoritma mencoba beberapa rute potensial. Misalnya rute 1 A ke B dan seterusnya. Lalu rute 2 A ke C dan seterusnya. Rute ketiga A ke D dan selanjutnya. Nah, ini kayak membagi pohon solusi menjadi beberapa cabang seperti itu. Jadi kan dari A ke B, A ke C, A ke D gitu. Terus yang keempat ada evaluasi setiap cabang gitu. Dimana yang keempat kan ada evaluasi setiap cabang. Dimana algoritma memeriksa batas bawah dari setiap cabang. Jadi kalau jalur tertentu memiliki jarak minimum yang lebih besar daripada solusi terbaik yang sudah ditemukan, cabang itu langsung dihentikan atau disebut pruning yang tadi ya cabang pemotongan. Nah, contohnya kayak jika cabang A ke C dan ke seterusnya ternyata sudah jelas lebih panjang daripada solusi A ke B dan seterusnya seperti itu. Cabang tersebut juga tidak akan dieksplorasi lebih lanjut seperti itu. Nah, yang terakhir melanjutkan dengan selesai ini sudah mau ini ya seperti itu. Kayak proses ini diulang sampai semua kemungkinan solusi telah diperiksa atau memangkas pada akhirnya jalur dengan jarak terpendek ditemukan dan jelas solusi tersebut. Jadi algoritma ini tidak sembarangan memeriksa semua rute ya? Iya, karena BNB ini cerdas karena menggunakan batas bawah untuk mencari solusi yang tidak relevan. Dengan cara ini komputasi berkurang drastis. Yang dilakukan mencoba semua kemungkinan jalur seperti pada metode brute force seperti itu. Dan dengan pendekatan ini bahkan masalah yang awalnya terlihat mustahil diselesaikan dalam waktu yang masuk akal bisa diatasi dengan algoritma BNB. Nah, apakah algoritma ini selalu menghasilkan jalur terpendek? Ya, BNB ini menjadi solusi optimal karena mengeksplorasi semua kemungkinan solusi. Tetapi kayak algoritma ini memanfaatkan batasan untuk membentuk cabang yang tidak relevan sehingga proses pencarian menjadi jauh lebih efisien. Seperti itu.
sistematis dalam eksplorasi solusi, dan yang ketiga adalah cocok untuk masalah yang memiliki batasan eksplisit. Nah, namun ada juga kekurangannya. Jadi kan ada kelebihan pasti ada kekurangan. Setiap algoritma juga pasti ada kekurangan kelebihan juga seperti itu. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama ada kompleksitas tinggi. Ya gitu. Jadi kayak kalau ruang solusi yang sangat besar, algoritma bisa menjadi lambat seperti itu. Hal yang kedua, memerlukan fungsi evaluasi yang baik. Jadi batas atas dan batas bawah itu harus dirancang dengan hati-hati untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, beban memori pasti karena algoritma ini berbasis struktur pohon yang penggunaan memori bisa menjadi besar untuk masalah yang kompleks. Ya, jadi ini lebih cocok digunakan untuk masalah dengan ruang solusi yang tidak terlalu besar. Iya betul, untuk masalah dengan ruang solusi yang sangat besar, algoritma seperti dynamic programming atau heuristic-less algorithm mungkin lebih efisien seperti itu. Nah, kayak dalam kehidupan sehari-hari ini, di mana algoritma BNB ini biasanya digunakan dalam aplikasi nyata. Banyak sekali sih Kak, beberapa contoh aplikasinya adalah yang tadi, pasti yang tadi kayak aplikasi kombinatorial kayak PSP, kemudian jadi untuk polika dan pengiriman barang website problem untuk pengolahan sumber daya seperti itu. Nah, yang kedua ada penjadwalan, dimana alokasi tugas atau jadwal kerja. Ketiga ada linear programming, dimana alokasi sumber daya di bidang ekonomi atau operasi riset. Nah, kayak algoritma ini juga digunakan dalam artificial intelligence untuk mencari solusi optimal pada permainan seperti catur atau kartu. Jadi permainan itu di bawah-bawah dari cerita bangsa kan? Iya seperti itu kan. Jadi algoritma ini kayak benar-benar relevan untuk masalah dalam dunia nyata ya. Iya. Kayak membutuhkan solusi optimal kan. Iya benar sekali. Karena fleksibilitasnya itu membuat algoritma ini digunakan di dunia bidang gitu Pak. Ya, baik ya, kita kan sudah banyak membahas materi ya. Iya. Nah, sebagai penutup nih, apa pesan tentang pentingnya memahami algoritma seperti algoritma ini? Oke. Pesan saya algoritma seperti BNB atau branch and bound sangat penting untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks. Dengan memahami bagaimana algoritma bekerja, kita bisa merancang solusi yang lebih efisien dan relevan untuk masalah di dunia nyata. Terima kasih ya atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Nah, saya yakin pendengar kita hari ini mendapatkan wawasan baru tentang algoritma ini. Terima kasih juga ya atas undangannya. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi saya juga bagi teman-teman juga. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai algoritma dan embol. Nah, semoga penjelasan dari rekan saya Ferry bisa menambah wawasan kalian tentang dunia algoritma. Nah, baik, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan eksplorasi ilmu baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.